Pernah nggak? Kamu ngerasa gelisah banget cuma karena seseorang nggak bales chat kamu? Kamu buka WhatsApp berkali-kali, nungguin tanda centang 2 berubah jadi biru, tapi tetap aja nggak ada respon. Dan di momen itu, kamu mulai kehilangan kendali. Kamu pengen banget chat lagi. Pengen tahu kenapa dia nggak bales. Pengen memastikan apakah kamu masih berarti buat dia. Tapi, berhenti dulu. Karena kalau kamu chat dia sekarang, kamu kalah. Kedengarannya sederhana, ya? Cuma sebuah pesan. Tapi di dunia hubungan, satu chat bisa menentukan siapa yang punya kendali, siapa yang dikejar, dan siapa yang dikejar-kejar. Kadang, yang membuat seseorang terlihat berharga bukan karena dia lebih baik, tapi karena dia tahu kapan harus diam. Dan justru di saat kamu tidak menghubunginya, disitulah kamu sebenarnya sedang menunjukkan kekuatanmu. Tapi mari kita jujur, menahan diri untuk tidak chat seseorang yang kamu sayang itu bukan hal mudah. Apalagi kalau hubungan kalian sedang renggang, atau kamu merasa dia mulai menjauh. Otakmu mulai overthinking, apa dia udah bosan? Apa aku salah ngomong? Atau bahkan, dia lagi chat orang lain, ya. Nah, disitulah permainan psikologinya dimulai. Karena saat kamu dikuasai rasa cemas itu, kamu kehilangan posisi. Kamu bukan lagi seseorang yang dipertimbangkan, kamu jadi seseorang yang mengejar kejelasan, dan di dunia percintaan, yang mengejar selalu terlihat lebih lemah. Sekarang bayangkan ini, seseorang yang tadinya biasa aja buatmu, tiba-tiba jadi begitu penting hanya karena kamu merasa kehilangan kontrol atas dirinya. Padahal, kalau kamu tarik mundur sedikit, kamu akan sadar rasa ingin chat itu bukan karena cinta, tapi karena egomu sedang terluka. Kamu pengen dia perhatikan kamu lagi. Kamu pengen merasa berarti. Dan disitulah kebanyakan orang salah langkah. Mereka chat duluan, berharap situasi membaik, tapi malah berakhir makin jauh. Karena bukan pesannya yang salah, tapi waktunya. Jadi sebelum jari kamu menekan tombol kirim, sebelum kamu ngetik, kamu lagi apa? Video ini akan ngajak kamu memahami kenapa diam bisa jauh lebih kuat daripada bicara. Kenapa menahan diri bisa jadi bentuk tertinggi dari daya tarik. Dan kenapa, kalau kamu chat dia sekarang, kamu justru sedang menurunkan nilai dirimu sendiri. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kenapa sih? Menahan diri untuk tidak chat seseorang bisa jadi langkah paling kuat dalam hubungan? Jawabannya sederhana, tapi juga kompleks. Karena manusia cenderung menginginkan apa yang tidak mudah didapat. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu menciptakan ruang, dan di dalam ruang itu, rasa penasaran tumbuh. Rasa kehilangan muncul. Dan tanpa sadar, orang itu mulai berpikir tentang kamu. Coba ingat lagi saat kamu baru kenal seseorang yang menarik. Di awal, kalian sering chatting, saling balas cepat, penuh emotikon, tawa, dan perhatian. Tapi setelah beberapa waktu, entah kenapa intensitas itu mulai menurun. Kadang dia balesnya lama, kadang malah cuma reat tanpa respon. Nah, di titik itu, banyak orang panik. Mereka langsung berpikir, aku harus chat duluan biar dia nggak lupa. Padahal, justru di saat itulah kamu harus diam. Karena hubungan yang sehat bukan dibangun dari siapa yang paling sering chat, tapi siapa yang paling bisa menjaga nilai dirinya. Lihat, ketika kamu terlalu mudah diakses, kamu kehilangan nilai misteri. Seseorang gak akan menghargai sesuatu yang selalu tersedia setiap saat. Sama seperti film bagus, kalau kamu tahu seluruh alurnya dari awal, kamu gak akan tertarik menontonnya lagi. Dan dalam hubungan, misteri itu penting. Karena misteri menumbuhkan rasa penasaran, dan rasa penasaran menciptakan ketertarikan. Bayangkan begini, kamu selalu jadi orang pertama yang menyapa, yang selalu bertanya duluan, yang selalu memulai percakapan. Lama-lama, orang itu terbiasa dengan kenyamananmu. Mereka tahu, tanpa mereka berbuat apapun, kamu akan tetap ada. Dan kebiasaan itu, tanpa sadar, membuat kamu kehilangan daya tarikmu. Bukan karena kamu kurang menarik, tapi karena kamu terlalu bisa ditebak. Padahal daya tarik sejati muncul dari sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya. Dia mikir apa, ya? Kenapa dia nggak ngechat aku lagi? Kamu tahu kenapa seseorang bisa tiba-tiba kangen? Karena ada jarak, karena ada keheningan, dan karena ada ruang bagi pikirannya untuk memikirkan kamu.
Tapi kalau kamu selalu hadir setiap saat, kamu nggak pernah memberi ruang itu tumbuh. Kamu mematikan rasa penasaran yang seharusnya bisa membuat dia datang kembali dengan perasaan yang lebih kuat. Jadi, ketika kamu menahan diri untuk tidak chat dia, kamu bukan sedang menjauh. Kamu sedang memberi ruang agar dia kembali mendekat dengan kesadarannya sendiri. Namun sayangnya, kebanyakan orang salah mengartikan diam sebagai kalah. Mereka takut kehilangan momentum, takut dianggap nggak peduli, atau takut kalau diam berarti menyerah. Padahal justru sebaliknya. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah bentuk kontrol. Diam adalah sinyal bahwa kamu nggak butuh validasi dari siapapun untuk merasa cukup. Dan di dunia yang serba cepat seperti sekarang, orang yang bisa menahan diri untuk tidak bereaksi langsung, dialah yang punya kekuatan sebenarnya. Pernahkah kamu perhatikan, ketika kamu berhenti chat seseorang, tiba-tiba mereka mulai mencari cara untuk menarik perhatianmu lagi, bisa lewat story, lewat status, atau bahkan lewat pesan singkat yang pura-pura salah kirim. Itu bukan kebetulan. Itu reaksi psikologis alami manusia terhadap kehilangan perhatian yang dulu mereka anggap pasti. Karena dalam hubungan, perhatian itu seperti oksigen. Ketika kamu tarik sedikit, orang akan mulai panik. Dan dari sanalah permainan keseimbangan emosional dimulai. Sekarang, mari kita bicara dari sisi psikologisnya. Setiap kali kamu mengirim pesan, otakmu menghasilkan dopamin, hormon yang sama yang muncul saat kamu mendapat pujian atau hadiah. Tapi dopamin itu cepat menguap. Dan begitu kamu tidak mendapat balasan, otakmu menafsirkan itu sebagai penolakan. Itulah kenapa kamu merasa gelisah, kehilangan semangat, bahkan ingin mengirim pesan lagi untuk memperbaiki keadaan. Tapi yang tidak kamu sadari, setiap pesan tambahan justru memperkuat posisi kamu sebagai pihak yang membutuhkan. Padahal hubungan yang kuat harusnya seimbang. Bukan siapa yang mengejar, tapi siapa yang saling menghargai. Kita semua pernah berada di posisi itu. Posisi di mana kamu tahu kamu harusnya diam, tapi hatimu mendesak untuk bertindak. Kamu tahu kamu harusnya cuek, tapi jemarimu gatal pengen ngetik. Dan akhirnya, kamu kirim pesan yang panjang, penuh perasaan, berharap dia paham maksudmu. Tapi hasilnya, dia bales seadanya. Atau lebih buruk, dia nggak bales sama sekali. Kamu pun menyesal. Kamu merasa kehilangan harga diri, dan tiba-tiba sadar, seandainya saja aku nggak chat duluan, mungkin aku masih punya kendali sekarang. Dan dari situ, kamu mulai belajar. Dalam hubungan, yang lebih tenang biasanya yang menang. Orang yang tenang tahu bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada seberapa cepat orang lain merespon. Orang yang tenang tahu bahwa rasa ingin tahu orang lain tumbuh dari ruang, bukan dari kejaran. Dan orang yang tenang tahu bahwa cinta yang kuat tidak perlu diburu, karena cinta yang sehat akan kembali dengan sendirinya ketika kamu cukup berharga untuk dirindukan. Jadi kalau sekarang kamu sedang menahan diri untuk tidak chat dia, kamu sedang berada di posisi yang tepat. Kamu sedang melatih kontrol dirimu. Kamu sedang mengembalikan keseimbangan emosional yang dulu sempat kamu berikan terlalu banyak. Dan meskipun sulit, percayalah, yang kamu lakukan sekarang bukan kehilangan, tapi investasi. Investasi untuk mendapatkan kembali dirimu yang tenang, berharga, dan tidak mudah diguncang oleh respon orang lain. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang lebih halus. Permainan emosi yang terjadi di balik diamnya seseorang, dan kenapa kamu harus hati-hati saat ingin mengejar lewat chat. Karena di dunia percintaan modern, yang pertama kali kehilangan kendali bukanlah orang yang ditolak, tapi orang yang tidak bisa menahan diri. Kamu tahu, banyak orang berpikir bahwa menunjukkan perhatian adalah bentuk cinta. Dan memang, perhatian itu penting. Tapi perhatian yang berlebihan justru membuat nilai perhatian itu sendiri hilang. Sama seperti gula, sedikit bisa membuat manis, tapi kalau kebanyakan, justru bikin enek. Dalam hubungan, perhatian yang terlalu cepat, terlalu sering, dan terlalu mudah diberikan, bisa membuat orang kehilangan rasa penasaran yang sebenarnya penting untuk menjaga ketertarikan tetap hidup. Di awal hubungan, semuanya terasa intens. Kamu ingin tahu apa yang dia lakukan, ingin berbagi hal-hal kecil, ingin memastikan dia tahu bahwa kamu peduli. Tapi begitu perhatianmu menjadi rutinitas, sesuatu yang dulunya spesial mulai terasa biasa. Karena otak manusia punya kecenderungan untuk menurunkan nilai sesuatu yang selalu tersedia. Dan begitulah cara cinta perlahan kehilangan daya magisnya. Bukan karena berkurang,
tapi karena terlalu sering diulang tanpa jeda. Nah, disinilah pentingnya timing. Kadang bukan kata-katanya yang salah, tapi momennya. Bisa jadi, pesanmu yang seharusnya membuat dia tersentuh, justru tidak punya efek apa-apa karena dikirim di waktu yang salah. Misalnya saat dia sedang ingin sendiri, atau ketika dia belum benar-benar sadar kehilanganmu. Karena pada dasarnya, manusia hanya menghargai sesuatu ketika mereka sadar itu bisa hilang. Maka, kalau kamu terus hadir tanpa memberi ruang, kamu menunda momen itu datang. Kamu menunda saat di mana dia mulai merindukanmu. Kamu mungkin berpikir, kalau aku nggak chat, nanti dia lupa dong. Justru sebaliknya, kalau kamu berhenti chat, kamu memberi kesempatan bagi pikirannya untuk memikirkan kamu dengan cara yang baru. Karena selama kamu terus hadir, pikirannya nggak punya alasan untuk bertanya-tanya. Tapi ketika kamu diam, ruang itu terbuka. Dan dalam ruang kosong itulah ingatan tentangmu mulai tumbuh. Bukan ingatan yang dipaksa, tapi yang muncul karena rasa kehilangan. Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba kangen sama seseorang padahal udah lama nggak komunikasi? Nah, itu contoh nyata. Pikiran manusia bekerja berdasarkan kontras. Kita baru menyadari nilai sesuatu ketika hal itu tidak lagi mudah diakses. Sama seperti udara, kamu baru benar-benar sadar pentingnya bernapas saat kamu kehabisan napas. Dan dalam hubungan, kamu baru benar-benar dirindukan saat kamu berhenti muncul. Tapi tentu, diam bukan berarti menghilang sepenuhnya. Ini bukan tentang ghosting, tapi tentang mengatur ritme. Kamu tetap bisa hadir, tapi tidak selalu. Kamu tetap bisa menunjukkan kepedulian, tapi dalam dosis yang membuatnya terasa istimewa. Misalnya, bukan dengan chat setiap hari, tapi dengan satu pesan yang benar-benar tulus di waktu yang tepat. Bukan dengan terus menanyakan kabar, tapi dengan membiarkan dia penasaran kenapa kamu tiba-tiba lebih tenang, lebih fokus pada dirimu sendiri. Dan menariknya, perubahan sikap itu akan terlihat jelas. Seseorang yang dulu biasa saja terhadapmu, bisa tiba-tiba mulai memperhatikanmu lebih dalam hanya karena kamu berubah jadi lebih diam. Karena dia memancarkan energi berbeda, energi dari seseorang yang tidak lagi bergantung pada respon. Dan manusia, pada dasarnya, tertarik pada orang yang punya kendali atas dirinya. Mereka tidak sadar, tapi secara naluriah mereka menghargai orang yang tidak mudah digoyahkan. Sekarang coba renungkan, siapa yang lebih menarik? Orang yang selalu memvalidasi kamu dengan pesan setiap jam, atau orang yang tenang, yang misterius, yang tidak mudah ditebak, tapi setiap kali hadir, selalu terasa berarti? Tentu yang kedua. Karena dalam cinta, rasa ingin tahu adalah bensin yang membuat hubungan terus hidup. Kalau semua sudah bisa ditebak, hubungan berubah jadi rutinitas. Dan rutinitas tanpa misteri adalah awal dari kejenuhan. Dan di titik ini, kamu mulai sadar, kadang kekuatan terbesar bukan di ucapan, tapi di keheningan. Karena dia memaksa orang lain untuk berpikir. Dia memberi ruang bagi perasaan untuk berkembang. Dia membuat orang lain bertanya-tanya. Dan pertanyaan itu adalah awal dari ketertarikan baru. Namun, diam juga harus disertai perubahan nyata. Karena kalau kamu cuma diam tapi masih sama, orang itu tetap nggak akan merasa kehilangan apapun. Tapi kalau dalam diam kamu berubah, kamu mulai fokus ke dirimu sendiri, mulai produktif, mulai punya arah baru, maka energi kamu ikut berubah. Dan percayalah, orang bisa merasakannya. Bahkan tanpa kamu bicara, mereka akan sadar bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Dan itulah saat dimana mereka mulai berpikir, dia udah berubah, ya, kenapa sekarang dia terlihat lebih tenang, lebih dewasa? Pertanyaan kecil itu adalah pintu pertama menuju rasa penasaran baru. Karena cinta itu seperti gravitasi, yang punya energi lebih kuat akan menarik yang lain. Kalau kamu tenang, fokus, dan tidak mudah goyah, energi itu akan menarik orang lain datang ke arahmu. Tapi kalau kamu cemas, gelisah, dan terus mencari validasi, kamu justru mendorong mereka menjauh. Maka, kunci sebenarnya bukan di pesan yang kamu kirim, tapi di energi yang kamu pancarkan ketika kamu tidak mengirim pesan apapun. Jadi, jangan salah paham. Menahan diri bukan berarti acuh. Menahan diri adalah bentuk cinta yang lebih matang. Cinta yang tidak lagi butuh kepastian dari pesan singkat, tapi tahu bahwa hubungan yang kuat akan diuji lewat waktu dan jarak. Kalau seseorang benar-benar punya tempat untukmu,
Kamu nggak perlu kejar dia. Cukup diam, dan biarkan waktu yang menunjukkan siapa yang benar-benar ingin tetap ada. Sekarang, ambil napas sebentar. Bayangkan kalau kamu tidak mengirim chat itu. Kamu biarkan saja pesan terakhirnya menggantung. Kamu berhenti mengecek last seen-nya. Kamu berhenti menafsirkan status online sebagai tanda harapan. Apa yang terjadi? Dalam beberapa hari, kamu mungkin merasa kehilangan. Tapi setelah itu, kamu akan mulai merasa tenang. Dan di momen itu, kamu sadar, ternyata bukan dia yang kamu rindukan, tapi perasaan yang kamu ciptakan saat kamu bersamanya. Dan ketika kamu bisa membedakan keduanya, disitulah kamu mulai pulih. Kita lanjut. Sampai di titik ini, kamu sudah tahu kenapa diam itu penting, kenapa menahan diri bisa menjadi bentuk kekuatan, dan kenapa terlalu cepat bertindak seringkali membuatmu kalah sebelum permainan dimulai. Tapi sekarang, mari kita bahas hal yang paling sering membuat orang jatuh di titik ini, keinginan untuk menyusul perhatian yang hilang. Begini, setelah beberapa hari atau minggu kamu tidak chat dia, akan muncul momen di mana kamu mulai merasa rindu lagi. Otakmu mulai membisikkan kalimat seperti, "Mungkin kali ini aku harus mulai duluan, siapa tahu dia kangen juga." Tapi di balik bisikan itu, seringkali tersembunyi satu hal, rasa takut kehilangan. Bukan karena kamu yakin hubungan kalian bisa diperbaiki, tapi karena kamu takut kalau kamu benar-benar berhenti, semua itu akan berakhir. Padahal, yang perlu kamu sadari adalah, kalau hubungan itu memang layak dipertahankan, satu pesan tidak akan menyelamatkannya. Tapi kalau hubungan itu memang rapuh, satu pesan juga tidak akan menjatuhkannya. Artinya, keputusan untuk menahan diri bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menjaga harga dirimu agar tidak hancur karena impuls sesaat. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih strategis. Kapan waktu terbaik untuk chat dia lagi? Kalau memang harus? Jawabannya bukan soal hari atau jam, tapi tentang kondisi batinmu. Kalau kamu masih merasa cemas, masih berharap dia bales dengan antusias, masih menghitung waktu sejak pesan terakhir, artinya kamu belum siap. Karena selama kamu masih butuh respon untuk merasa berharga, kamu akan kehilangan kendali lagi. Tapi kalau kamu sudah bisa bilang ke diri sendiri, "Aku baik-baik aja," bahkan tanpa dia bales, barulah kamu siap. Karena artinya kamu sudah kembali ke posisi seimbang. Posisi di mana kamu tidak chat karena butuh, tapi karena ingin menyampaikan sesuatu yang benar-benar perlu. Di sini kita masuk ke aspek paling penting dari daya tarik, energi independen. Seseorang yang punya daya tarik kuat bukan karena wajahnya, bukan karena gaya bicaranya, tapi karena energi yang dipancarkannya. Energi orang yang tahu arah hidupnya, yang tidak panik kalau kehilangan perhatian, yang tidak terjebak di pusaran chat tanpa arti. Orang seperti itu memancarkan rasa tenang yang membuat orang lain penasaran. Dan di dunia modern yang penuh distraksi, ketenangan itu jadi barang langka. Itu sebabnya, orang yang bisa diam tapi tetap berenergi positif, justru lebih menarik daripada orang yang terus berbicara tapi kehilangan arah. Mari kita bahas dari sisi psikologi hubungan. Ketika kamu chat seseorang, kamu sedang mengirim sinyal emosi. Jika kamu kirim pesan dengan energi cemas, misalnya, "Kamu kok nggak bales?" Ya, pesan itu bukan cuma dibaca dengan kata, tapi juga dengan perasaan. Orang itu akan merasakan energi, butuh, yang kamu pancarkan, meski tanpa kamu sadari. Tapi kalau kamu chat dalam keadaan tenang, tanpa ekspektasi, dengan energi positif, pesan yang sama bisa terasa sangat berbeda. Contoh, "Hei, aku lihat sesuatu yang ngingetin aku sama kamu tadi. Lucu aja." Kalimatnya ringan, tidak menuntut balasan, dan memberi ruang untuk respon alami. Itulah perbedaan antara chat yang memikat dan chat yang membuat orang menjauh. Tapi sebelum sampai ke sana, kamu harus benar-benar pulih dulu dari pola pikir, "Aku harus diakui." Karena dalam cinta, banyak orang tidak sadar bahwa yang mereka cari bukan cinta, tapi pembuktian. Mereka ingin merasa cukup. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka masih berarti bagi seseorang. Tapi ketika kamu sudah tahu nilaimu sendiri, kamu tidak lagi butuh pembuktian dari orang lain. Dan saat itu terjadi, paradoksnya adalah, kamu justru mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Karena orang akan tertarik pada mereka yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang waktu. Kapan seseorang biasanya mulai menyadari kehilangan? Bukan di hari pertama kamu diam,
Bukan di minggu pertama. Tapi saat hidupnya mulai sepi. Saat hal-hal yang dulu dia anggap biasa tiba-tiba terasa berbeda tanpa kamu. Itulah kenapa banyak orang baru sadar betapa berharganya seseorang ketika sudah tidak bisa menjangkaunya lagi. Jadi kalau kamu sabar, kalau kamu konsisten dengan ketenanganmu, waktu akan bekerja untukmu. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Diam adalah strategi untuk memberi waktu pada semesta agar menata ulang energi di antara kalian. Tapi tentu, tidak semua hubungan perlu dilanjutkan. Kadang, tujuan dari tidak chat bukan agar dia kembali, tapi agar kamu menemukan dirimu lagi. Karena seringkali, kita kehilangan arah bukan karena ditinggalkan, tapi karena terlalu lama menyesuaikan diri untuk diterima. Kamu mulai berpikir seperti, kalau aku lebih sering chat, mungkin dia nggak akan pergi. Padahal justru karena kamu terlalu sering chat, dia merasa bisa pergi kapan saja tanpa kehilangan apapun. Jadi, kalau kamu saat ini sedang menahan diri, mungkin bukan karena kamu sedang berperang untuk mendapatkan dia, tapi karena kamu sedang belajar untuk mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Dan percayalah, cinta yang sehat selalu dimulai dari sana. Ketika kamu bisa tenang, kamu mulai sadar bahwa kamu tidak butuh seseorang untuk membuktikan siapa dirimu. Kamu bisa bahagia tanpa notifikasi dari siapapun. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa menunggu balasan. Dan ironisnya, justru saat kamu sampai di titik itu, saat kamu benar-benar ikhlas dan tidak berharap, semesta seringkali mempertemukanmu lagi dengan orang itu, tapi dalam versi yang berbeda. Entah dia yang datang lagi karena sadar kehilanganmu, atau kamu yang sudah tidak butuh dia lagi. Dan di titik itu, kamu akan tersenyum, karena kamu tahu, kali ini kamulah yang menang. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Kalau dari tadi kamu menonton sambil menahan keinginan untuk membuka chat dan mengetik sesuatu, maka kamu sudah membuktikan satu hal penting, kamu masih punya kendali. Dan kendali itu, dalam hubungan apapun, adalah fondasi dari harga dirimu. Kamu mungkin berpikir, tapi kalau aku diam terus, bukannya nanti aku kehilangan dia? Bisa jadi, iya. Tapi coba renungkan baik-baik, kalau hanya karena kamu diam sebentar seseorang bisa pergi, artinya dia memang tidak pernah benar-benar ingin tinggal. Cinta yang sehat tidak butuh dikejar. Orang yang benar-benar peduli tidak akan pergi hanya karena kamu tidak chat 1-2 hari. Mereka akan tetap mencari, karena mereka tahu kamu layak untuk diusahakan. Kita seringkali terlalu sibuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak mau dipertahankan oleh pihak lain. Kita terus menulis paragraf panjang, berharap seseorang memahami isi hati kita, padahal dia bahkan tidak membaca sepenuhnya. Dan ketika kamu berhenti melakukan itu, kamu sedang menyelamatkan dirimu dari luka yang sama berulang kali. Kamu mulai menghormati dirimu sendiri, sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain untukmu. Sekarang, coba lihat dari sisi yang lebih luas. Kamu bukan hanya sedang menahan diri untuk tidak chat seseorang. Kamu sedang belajar bagaimana menjadi pribadi yang stabil, dewasa, dan tidak reaktif. Kamu sedang belajar bahwa tidak semua perasaan harus segera diungkapkan, dan tidak semua rasa rindu harus dikirim lewat pesan. Kadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan membiarkannya memikirkanmu, tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa kata-kata. Dan mungkin, dalam diammu, dia justru mulai menyadari bahwa kamu berbeda dari yang lain. Kamu bukan orang yang butuh diperhatikan setiap saat. Kamu bukan orang yang mengemis balasan. Kamu adalah seseorang yang tahu kapan harus mundur, bukan karena lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk menghormati dirimu sendiri. Itu adalah level kedewasaan yang jarang dimiliki orang di zaman sekarang. Zaman di mana orang baru merasa hidup kalau chatnya dibalas cepat. Kalau nanti suatu hari dia kembali, dan seringkali, orang seperti itu memang akan kembali, kamu tidak perlu terburu-buru membuka hati. Lihat dulu apakah dia datang karena benar-benar rindu, atau hanya karena kehilangan perhatian yang dulu kamu berikan dengan gratis. Karena yang kamu cari bukan pengulangan, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada notifikasi. Jadi, kalau kamu masih menahan diri untuk tidak chat dia, tetaplah begitu. Bukan karena kamu sedang bermain tarik ulur, tapi karena kamu sedang belajar menata ulang dirimu. Biar dia tahu bahwa kamu tidak mudah digoyahkan. Biar semesta tahu bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk tidak berlari di setiap keheningan. Dan biar dirimu sendiri tahu bahwa kamu layak dicintai bukan karena kamu mengejar,
tapi karena kamu tahu kapan harus berhenti. Sekarang, aku ingin kamu lakukan satu hal setelah video ini selesai. Ambil waktu untuk dirimu sendiri. Tutup aplikasi chat itu sebentar. Lihat sekelilingmu. Ada banyak hal yang lebih penting daripada menunggu pesan seseorang yang bahkan belum tentu memikirkanmu. Ada hal-hal kecil yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk menunggu notifikasi, hobi, impian, keluarga, teman, bahkan kebahagiaan sederhana yang bisa kamu ciptakan tanpa siapapun. Mulailah dari sana. Karena saat kamu sibuk memperbaiki dirimu, semesta akan pelan-pelan menggantikan kehilanganmu dengan sesuatu yang lebih layak. Dan kalau kamu merasa video ini menggambarkan perasaanmu hari ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan, apa hal paling sulit yang kamu rasakan saat menahan diri untuk tidak chat seseorang? Siapa tahu, cerita kamu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang juga. Klik tombol like kalau kamu merasa video ini membantu. Dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam seperti ini. Tentang cinta, kendali diri, dan psikologi hubungan yang jarang dibahas dari sisi yang sesungguhnya. Ingat satu hal terakhir sebelum aku tutup video ini. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu harus berjuang sendirian untuk dimengerti. Jadi, jangan chat dia sekarang. Kalau kamu chat, kamu kalah. Bukan karena dia menang, tapi karena kamu kehilangan kendalimu sendiri. Biarkan dia bekerja untukmu. Karena kadang, cinta yang paling kuat bukan datang dari kata-kata, tapi dari seseorang yang tahu kapan harus berhenti bicara dan mulai belajar memahami.